bersama saya Johan Fatir dari wong Jawa emang balik maning nih Johan Fatir. Sebelum menonton lebih jauh, subscribe dikit, subscribe, like merah-merahnya tuh, tekan tombolnya dan loncengnya, kleneng-klenengnya tuh ditekan supaya apa? Supaya tidak tidak ketinggalan informasi Johan Fatir, perjalanan hidup Johan Fatir di channel Johan Fatir. Mater gratis mencet abang-abang kalau temen sih pada chat bega honor maksudnya kita mah kumpul lagi kumpul ki mencet teman di memulai kumpul teman-teman saya, ada yang dari Susukan, ada yang dari Susukan semua ya. Susukan semua. Yang ini bundar ini kita lagi kumpul nih di sini, makanya mau langsung dibikin konten tentang pengalaman hidup mereka. Sekarang saya mau tanya, kenalin dulu dong, siapa namanya? Fauji Rido. Nah, ini orangnya gede nih, Fauji Rido. Tapi nggak mirip dengan Ridonya tuh, nggak mirip. Rido Roma. Kalau ini siapa? Perkenalkan, nama saya Wahid Saifullah. Nah, ini Wahid Saifullah. Pernah bikin konten ya sama saya? Oh iya, kemarin bikin konten di Baghdad. Nah, ini namanya Mas Udin Sedunia. Ini orangnya ganteng di kamera doang. Saya mau tanya sama Mas Rido yang belum ditanya. Karena di sini saya bikin konten pengalaman remaja sampai rumah tangga. Kebetulan Mas Rido ini belum rumah tangga ya? Masih jomblo. Wah, masih jomblo. Bukan jomblo sih. Jomblo ya. Awas pacaran dia sih. Salah sebut. Salah pacar ya. Ada. Udah punya. Saya mau tanya pengalaman waktu sekolah, berarti SMP SMA ya. Iya. Kalau SD sih mungkin nggak lupa ya. Yang menarik itu SMP SMA. Gimana sih pengalaman SMP waktu itu? Kalau SMP sih nggak ada cerita sih, adanya di SMA. Oh, ada SMA. Suram banget lah kok. Waduh, Suram itu apa ya? Artinya apa suram? Masa depannya tuh udah kelihatan lah masa depan. Emang gimana sih? Sesuram apa? berbagi cerita Supaya apa? Supaya buat teman-teman sana jangan sampai mengikuti jejak yang negatif. Iya. Itu dulu ya sih. Bah, kalau diceritain sih apa ya? Jangan diceritain, kalau nggak diceritain mah. Iya sih ya juga sih. Berat bebannya tuh berat. Lu ceritain tuh. Jangan dipikul kalau berat Mas. Jalanin aja ya. Tahu ya. jadi teman-teman itu pengen berbagi pengalaman nakal remaja, entah itu SMP, waktu sekolah SMA, ya berbagi pengalaman mungkin dari motivasi mereka. SMA tuh saya sukanya tuh tawuran tuh. Wah, tawuran teman-teman. Udah, Jangan ditiru ya. Yang itu udah dulu tuh. Saya suka banget olahraga itu. Biasaan itu. Olahraga mabok gitu. Oh, tawuran terus. Kalau tawuran sering di DO nggak? Kalau tawuran sering dipanggil ke sama gurunya, orang tua sering dipanggil ke orang tuanya karena untungnya sih enggak dipanggil. Kalau dipanggil paling nyewa orang tua bayaran. Wah, segitunya jangan dicontoh, nggak baik. Oh, pantesan nyewa orang tua bayaran. Sekolahnya aja begitu. Mabok tuh, yang mabok yang paling sering dilakuin nakal ya. Waktu SMA pernah ini nggak deketin cewek atau apa gimana? Ada nggak? Pasti kan segala pacaran kan? Apa sih pacaran monyet dah? Cinta monyet. Kau monyet apa? Ada dulu pas kelas 1. Kelas SMA. Iya. Udah pacaran. Mau deketin. Ada orang, kalau nggak salah sih orang Palimanan. Anak basket. Tuh, sering kriterianya tuh. Siapa tahu ada yang masuk tuh. Kalau yang lihat anak basket, halo. Yang dulu saya deketin itu. Deketnya gimana cara mendekatinya?
Ya kalau deket itu mah pepet. Kayak mobil ragung kalau ker apa sih ya negara ya. Jangan sampai diduluin orang lain. Cara deketinnya itu gimana waktu itu? Berikutnya apakah dengan sebuah ngasih benda atau bunga atau ungkapan kata-kata dari mana? Pas pulang, Iya. saya tuh anterin dia ke rumahnya. Terus Kan perjuangan itu namanya. Itu tukang ojek apa? Bukan, jangan perjuangan demi mendapatkan cinta. Kita tukang ojek. Jauh lah. terus Apa sih ya? Pokoknya masa remaja tuh paling enak sih. Iya. ya maksudnya gini, kan tadi kan mau ngebahas Oh, iya. tentang pacaran gitu. Langkah selanjutnya setelah nganterin ke rumah, terus apa lagi yang dilakukan gitu ke depannya? Kalau depannya sih tadi habis nganterin tuh. Nah, kan pas dia sekolah lagi, masuk tuh. Ya. Saya ngirimin bunga, surat, dikasih surat. Romantis. Dia romantis. Jadi anak-anak sekolah kan masih megang pulpen sama buku jadi surat Iya. makanya. Nah, Terus? apa lagi ya? Udah ditembak belum? Faktornya tuh. Saya udah belum. Waduh. Beuh. Telat digas. Ini nih harus dikasih apa motivasi nih orang kayak gini. Ketika sudah deket sama cewek, jangan malu-malu untuk mengungkapin, guys. Itu salahnya saya sih. Jangan malu-malu. Kalau lu suka bilang suka. Kalau pas rata menolak, ya Udah enggak kok. Udah kita. Benar. Berapa cewek yang dideketin waktu di sekolah? Sekitar berapa ya? 5 ada sih. Waduh, bos. 5 cewek yang dideketin 5 cewek, udah ada yang jadian belum? Ada Ada yang jadian. Iya. Berapa cewek tuh yang jadian? dan jadian 2. 2 cewek. Itu sekaligus pacaran 2 satu-satu. Ya satu-satu dong. Satu-satu. Ya berarti irit. Kalau Irit. boros ya. Tahu kalau yang bahasa Indonesia. Satu-satu. Udah dikikuk-kikuk belum itu? Apa itu kikuk-kikuk apa itu? Bisa kan anak muda zaman sekarang di pasaran tuh udah nggak asing sih sebenarnya. Iya. Banyak sekali yang baru SMP, SMA udah kikuk-kikuk. Udah nggak baik itu. Jangan ditiru kayak gitu. Makanya saya tanya udah kikuk-kikuk belum? Kan kasihan itu kan masa depannya hancur kalau udah kayak gitu itu mas. Kalau di gitu belum. Alhamdulillah. Walaupun saya nakal juga saya masih menghormati perempuan. Nah, Mas Rido, saya nih teman-teman saya mau tanya nih sama Mas Rido nih. Kira-kira kriteria cewek yang bagaimana yang disukai Mas Rido? Nah itu Kriterianya Potongannya itu kayak gimana gitu? tipe ceweknya. Ceweknya seperti Apakah apa? kayak gitar Spanyol atau kayak apa gitu? Apa kayak belut? oleh-oleh licin itu. Licin buat dipegang itu. Kalau belut. Nah, kira-kira yang bagaimana Mas Rido? Cantik. Cantik. Berarti nomor 1 itu Ya. umum ya yang Ya, cantik. umum itu sih udah umum, semua laki-laki juga pasti menginginkan cantik. Terus juga soleha. Soleha teman-teman. Solekan tuh. Bukan namanya soleha nih, bukan namanya soleha. Yang akhlak dia yang bagus. Terus Apa lagi ya? yang model rambutnya gimana gitu? Pendek, panjang, sedang, botak. Nah, Oh jangan Apa botak. gemuk Saya lurus? sebahu. Oh, sebahu. Panjangnya sebahu. Bodinya penasaran sendiri. Yang gemuk apa yang lurus? Yang sedang saja. Ini kan udah ke sekolah nih, Iya. mungkin udah dewasa ya. Udah punya pacar belum? Udah dong. Udah punya pacar? Iya. Orang mana pacarnya? Orang suka aja. Orang susukan. Orang suka saja. Boleh dikasih tahu namanya? Ingat. Jangan itu mah. Privasi itu. Privasi. Nah, untuk kedepannya itu Mas itu gimana dengan si perempuan itu? Kedepannya apa? Dilanjutkan untuk keseriusan atau untuk main-main gitu atau cari yang lain? Iya betul. Kan saya yang punya video. Oh. Ya YouTube saya udah yang tanya. Oh iya. Aduh. Ya, maklum teman-teman kita kan soalnya ini Ya, Pak, di sini ngobrol bareng pengalaman. ya. Ya. Ya serius maunya sih. Kalau bahasa Jawa Saya ngomong.
mau yakinkan dia bahwa saya itu jodoh yang terbaik atau jodoh yang terbaik seperti apa? insya Allah ya jodoh yang terbaik. Apa yang dilakukan tuh? Aduh. Ini Mas Yohannya nih. Apa yang ditunjukkan sama perempuan jodoh yang terbaik dan ditunjukkan seperti apa? Saya tidak pernah menyakiti perasaan sih. Bukan pernah tidak menyakiti sih. Mungkin ada. Iya. Saya minta maaf. Nggak bisa disakitin ya. Sama Mas Yohan aja nih. Presenter nggak boleh mengambil. Oh iya. Oh, jangan. Itu masa depan saya. Terus gimana? Yang pertama sih saya mau yakinkan ayahnya saja. Orang tuanya Emang belum dekat sama ayahnya. belum. Belum dekat. Iya. Ini tujuan udah berapa tahun Mas Ran? Hampir setahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun. Saya kredit motor 1 tahun. Udah. 2 tahun HP tuh. Kayaknya belum DP nih. Belum DP. Jangan lama-lama pacaran. Udah yakin serius niatnya baik. Udah lamar. Ngapain nunggu kayak kredit rumah aja sampai 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ujung-ujungnya gagal. Ujung-ujungnya gagal. Diabilisin lagi. Dia mah doain. Jangan lama-lama kalau pacaran tuh. Ya, Udah pernah main ke rumahnya nggak? Udah. Udah main. Iya. Gimana respon orang tuanya gimana? Awalnya sih apa ya? Seperti nggak menerima kehadiran saya. Ada tapi tidak dianggap ya. Ada tapi tidak dianggap. Tuh sakitnya tuh di sini. Sabar ya. Semua proses. Mau buka aja putus. Jangan dong. Ya ini. Gak baik ini. Gak baik ini. Gak baik ini. Gimana terus? Ya. Yang pasti sih melulukan hati orang tuanya dulu. Berapa kali depannya tuh main ke rumahnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi pertama nggak direspon sama orang tuanya, terus yang kedua Sama aja. sama dia apa nih dibalik semua ini nih? Kayak roman-romannya nggak suka nih kayaknya. Kayaknya sih. Mungkin ya. Untuk orang tuanya Udah pernah di introspeksi diri belum apa sih bisanya orang tuanya nggak suka, Kekurangannya kurang gitu kurang ya. keberanian atau kurang apa gitu apa sih yang selama ini yang mengangan-angan sampai orang tuanya itu nggak suka apa sih? kalau masalah itu urusannya orang tua sih. Nggak maksudnya di diri kamunya tuh Mas Riko. Angan-angan Mungkin. kan ada rasa nih kok kenapa sih orang tuanya nggak suka nih apa nih salah saya apa nih apa hidup saya itu gimana itu kan introspeksi diri juga kan. Gitu. Mungkin karena melihat saya cuma penjaga warnet sih. Oh kerjanya penjaga warnet. Iya, penjaga warnet. Emang penjaga warnet seharinya berapa? Kalau full time 24 jam atau enggak waktunya? saya malamnya doang. Oh malam doang. Jadi malam kerja siang tidur. Iya. Kayak malam. Aduh. Oh, Berarti di orang tua tuh ngelihatnya di kerjaan mungkin. Iya. Mungkin. Kenapa nggak berusaha untuk cari kerjaan lain yang lebih besar menghasilkan atau yang lebih dominan ke Iya. apa sih ya? Kayak orang tuh melihat ini kerjanya bagus nih. Nah, biasanya kan kayak gitu orang tua tuh kadang ngelihat calon mantunya atau Iya. pasangan anaknya tuh kadang dilihat dari kerjaannya dulu Mas, nggak dari lihat fisiknya. Kalau fisik sih nomor 27 kali ya. Iya. Yang penting kerjaan yang pasti, kerjanya apa, biasanya sih kayak gitu. Ya nggak maksudin. iya betul itu bisa Mau kerja yang lain juga ada keinginan tuh. Kan sama berusaha. Cuma bagaimana lagi? Lah. Keahliannya saya itu di komputer. Keahliannya saya gitu. Kan ini masih ini kan masih 24 tahun ya. Menurut saya sih pengalaman saya kerja itu jangan satu bidang. satu bidang sih. Menurut saya sih apa aja lah yang menghasilkan uang, mau jualan, jaga warnet ini dan itu yang penting menghasilkan uang lah intinya sih. penting jangan mencuri. Ya Nah, itu mah jelas dengan mencuri. Iya, jadi jangan kan udah tahu nih orang tuanya melihatnya dari segi ekonomi dan kerjaan. Nah berusaha lah sekuat tenaga kerjaan apa aja dijalanin yang penting menghasilkan uang. Kita buktikan
Kalau saya tuh bisa lah nyari uang. Itu kalau lagi 24 tahun tuh lagi semangat nyari uang kan, butuh ini butuh itu, ngeliat temen wah pakaiannya bagus, butuh kejar Lagi bregas ya dari wong kene. bisa masih nyong Lagi bregas ya. Mungkin mak niki mau lah. Kalian lagi di warnet, di bahasa komputer yang edit foto, yang ngeprint. Nah, kalian saya tuh. jadi dia itu punya satu keahlian, cuman bisanya di komputer doang, nggak bisa di kerjaan lain. Cuman kalau menurut saya sih ya, membuat pemirsa di sana juga saran saya Mas Rido ya, kerja itu jangan satu bidang kalau bisa, apapun dilakukan lah. Apa keterampilan kita itu tunjukkan, kita tuh action. Mau supaya apa? Supaya kita kan hidup tuh nyari uang. Dari menjadi dewasa sampai akhir itu kita hidup tuh nyarinya uang. Nah, selain nyari uang kita juga ibadah. Jangan lupa di situ ibadah dan kerja. Kerjanya satu bidang ya, kita mau suksesnya di mana atau mau berkembang lagi di mana? Karena maaf ya Mas Rido ya, itu warnet tuh punya siapa? Nah bos. Punya bos. Kalian warnet punya bos. Kita pengen usaha atau bidang di warnetnya tuh pengen bisa sendiri, punya sendiri ya. Nah, gimana caranya kita mengembangkan keahlian kita di warnet? Nah, ya kita cari uang di sampingan lain untuk menabung, untuk beli komputer kebutuhan supaya berkembang. Itu Mas Rido, jangan ada satu bidang. Ya nggak, betul nggak? Cocok ini caranya. Mungkin teman-teman penonton siapa tahu yang punya motivasi untuk percaya diri si Rido ini untuk langkah berhubungan kelanjutannya, silakan bisa komentar untuk memberikan saran di komentar biar lebih percaya diri untuk melanjutkan hubungannya dia ke keseriusan gitu. Kalau ada yang naksir boleh. Aduh, guys, ternyata Canda roman lagi nggak setia nih kayaknya. Iya. Insya Allah jangan sampai pada ganti lah. Kalau kita sudah punya satu ya cukup satu. Bila kita yakinkan, kalau gagal ya itu resiko kita gitu kan. Cukup satu di depan, di belakang dan di samping. Gak gitu. Satu nama, satu pasangan udah gitu. Jadi jangan sampai kita tuh menyakiti perempuan. Ya, setuju. Karena perempuan juga kalau dia ngelakuin hal yang sama seperti kita, mungkin kita juga akan sakit juga sih di situ. Jadi hargailah perempuan, hormatilah laki-laki. Di situ sih. Yang sekarang tuh udah zaman edannya. Zaman edan. Anak SMP, SMA pacaran ambil dulu, jangan ditiru kayak gitu tuh guys. Lihatlah di depan Anda itu masih banyak perjalanan yang sangat panjang, pengalaman yang sangat panjang, kerja, cita-cita. Lu jangan mikirin pacaran dulu. Kita tuh anti pacaran sebenarnya, cuma Mas Rido doang yang pacaran mulu masa. Bohong kayaknya ini. Bohong ini. Bohong. Jujur saja kalau yang dekat sih banyak. Siapa aja tuh? Ada yang lebih dekat lagi ada. Siapa? Boleh tahu? Iya dong. Ada di main rahasia nih guys. Cuman saya sih wajar-wajar aja. Kalau bisa buat motivasi emang enggak, saya dijalanin aja. Kalau belum siap nikah ya udah dijalani. Kalau saya nikah hayu saya sih nggak dibikin pusing. Kalau bicaranya ada yang minat? Oh banyak siap. Oh enggak. Siapa tahu lah. Oh ya ini sekarang Mas Pahit nih. Pengalaman menarik apa yang selama ini Mas Wahid dialamin? Yang menarik. Kalau menurut saya sih semua perjalanan hidup saya menarik. Kalau menurut saya sih perjalanan hidup saya menarik guys. Menarik konten berapa? Kayaknya ini
perlu kita dengarkan pemirsa. Ceritain kisah Dari awal. seperti apa. Kalau dari sisi negatif dari SMP ya, dari waktu sekolah, dari sisi negatifnya tuh, saya pernah ikut suatu komunitas namanya komunitas punk. Anak Pernah waktu SMP. Oh, iya. Gimana ini kan? Terus ya. Dari suatu komunitas itu yang saya alamin semuanya negatif, semua kelakuan negatif. Sekolah pun terganggu bagi diri saya. Dampak dari saya ikut komunitas tersebut, di sekolah saya menjadi nakal, bahasanya menjadi nakal. Saya waktu sekolah SMP sering yang namanya malakin orang, gebukin orang. Terus kalau misalkan nggak suka sama sekolah lain, kita datangi sekolah lain, kita ajak berantem. Ternyata ikut tawuran juga ini guys. Kalau alhamdulillahnya waktu SMP saya dapat hidayah, saya harus berubah, dan saya pernah berpikir hidup nggak bakalan seperti ini terus. Oh, jadi nakalnya di SMP, berubahnya pun juga di waktu SMP. Ini lumayan nih. Bagus ini. Wah, teman-teman di sana jangan mengikuti hawa nafsu nakal kita. Udahlah, buat apa sih nakal-nakal? Istighfar aja semua, istighfar. Jalan hidup yang sehat, yang murni, yang real, kita baik sama orang. Terus gimana? Dari sisi positif di waktu SMP juga ada. Alhamdulillahnya saya berprestasi di waktu SMP, pernah ikut lomba futsal juara 2 tingkat Kabupaten Cirebon. Wah, juara 2 main futsal ya, tingkat kabupaten. Wis, lumayan hebat. Ada lagi juga ikut lomba atletik lari 1500 meter. Alhamdulillah saya juara 3. Lari maraton. Iya. Oh, lari maraton. Juara berapa? Juara 3. Juara 3. Satu Kabupaten Cirebon. Itu waktu di sisi positifnya. Itu kan di bidang sekolah. Di luar sekolah juga alhamdulillah saya banyak lagi prestasi dari sepak bola. Jadi ini termasuknya olahraga, ngejarnya olahraga, prestasi semuanya dari olahraga semua. Kira-kira nih, sorry Pak Bos, saya ini mau nanya. Oh, Pak Bos. Rekan-rekan kita ini. Pak Bos, Nanti kan nakal remaja, dari sisi positifnya juga dalam bidang olahraga berprestasi. Sekarang kita mau nanya ke tentang asmara. Menarik ini nih. Menarik gimana ini? Apa ada yang suka nggak nih tentang cewek-cewek yang suka olahraga? Iya. Yuk kita dengarkan teman-teman. Silakan Pak Bos. Tentang asmara. Pernah punya pacar berapa? Kalau masalah percintaan lebih dalam di waktu SMA. Oh itu SMA udah percintaan. Pernah waktu itu dapetin ada seorang perempuan ya. Kalau kurang lebihnya sih sekitar 3 tuh ada. Itu udah dekat semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jadi semua. Ada yang beda sekolah, ada yang satu sekolah sama ada. Alhamdulillah gitu. Itu kelas 1 SMA. Pernah nggak suka sama guru cewek? Ya, ada lah, jujur ada. Jujur. Siapa tuh? Murid sama gurunya. Tapi kalau masalah suka sih wajar ya umumnya. Kita melihat orang suka ya wajar. Wajar. Saya kan normal kalau lihat wanita cantik kan saya suka wajar. Kriteria cantik Jadi gitu kan. waktu SMA pernah punya pacar 3. Iya. Itu ngaturnya gimana 3? Ya kalau namanya laki-laki ya ada HP satu Dia juga. playboy. Playboy juga dia. Gimana? HP satu tapi sosial medianya banyak. Nggak, Facebook juga nggak punya satu sih, ada 3 Facebook ya. Biar nggak ketahuan intinya segitu. Permainan Facebooknya tuh boy. Kan jadi komunikasinya lewat Facebook. Iya. Nggak lewat WA atau nomor seluler. Kan dulu belum ada. Oh belum ada. Iya. Jadi lewat Facebook ya. Terus satu Facebook atau berapa Facebook? 3 Facebook. Oh 3 Facebook. Satu cewek. Satu ini berarti pantas udah tahu kan ya. Masya Allah 3 cewek sekaligus dalam remaja saya belum pernah ya. Terus Ya beranjak ke kelas 2 SMA ya. Itu juga kalau masalah percintaan sih masih ada di kelas 2 SMA juga. Tapi kebanyakan dekatnya aja sih, nggak sampai jadian.
Kalau kelas 2 SMP, karena lebih ke fokus ke sekolah juga sih. Fokus juga ngejar prestasi juga saya gitu. Saya juga ada impian mau daftar polisi juga. Jadi saya nggak mau keganggu. Gitu tuh. Jadi cuma daftar aja sih. Iya. Pernah daftar polisi? Iya. Masuk nggak? Ya alhamdulillah nggak masuk. Oh, jadi pengabdi negara tapi nggak ada. Iya. Tidak apa-apa, rezeki kan namanya. Terus pengalaman yang lebih menariknya lagi apa? Setelah keluar dari SMA. Ya, yang lebih menarik lagi itu waktu mencari kerja. Kita baru sadar, kita baru tahu kalau yang namanya cari uang itu susah. Di situ Betul. memang. Kita pergi merantau, mencari jati diri kita sendiri tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa teman. Kita hidup di daerah orang dengan hidup sendiri, dengan pola berpikir kayak gimana kita bisa hidup, kita bisa cari kerja. Nah, teman-teman cewek, ini tipe cowok yang harus kita Ini nih cari. yang harus dicari nih, jangan ini. Ini bahaya nih. Tapi ini segi negatifnya playboy juga sih. Playboy nih bagai. Pernah punya pacar 3, tapi nggak apa-apa itu kan dulu. Mungkin sekarang sudah. Mungkin sekarang mah kayaknya masih, sekarang masih. Ya. Sekarang punya pacar belum? Alhamdulillah udah. Udah punya pacar. Satu atau berapa? Satu. 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 Kirain 4. Enggak. Satu. Orang mana pacarnya mas? Aslinya sih orang tuanya orang tua perempuan ke orang perempuan. Kalau ayahnya orang Mujasri. Sekarang tinggal di perumahan Dalam Pintu. Orang Di di tengah-tengah berarti ya. di tengah-tengah. Terus saya mau tanya nih, kayaknya harus ditanyain semua nih. Oh boleh. Pengalaman ini cerita nggak ya? Tadi kan udah ya di video. Saya mau tanya kalian semua, pengalaman yang paling pahit itu apa sebenarnya? Saya mau jawab Mas Wahid dulu. Pengalaman yang paling pahit. Pengalaman pahit waktu cari kerja sih ya. Kita kan udah berusaha. Yang namanya bikin surat lamaran itu nggak gampang sih. Kalian juga tahu sendiri. Nulis sampai serapi mungkin, sampai sebagus mungkin. Iya. Tapi waktu kita udah berusaha nggak ada hasilnya. Ya yang buat para pencari kerja juga tahu sih rasanya kayak gimana. Beli amplop coklat juga kan nggak murah sih. Belum juga fotokopi, cari persyaratan ini itu. Kita juga ribet sendiri, pusing sendiri. Tapi udah berusaha sih mau gimana lagi. Terus yang paling pahitnya itu cuma itu doang. Ya banyak sih kalau Iya, yang paling pahitnya dalam hidup dari semenjak umur 17 tahun sampai sekarang tuh apa yang paling pahit sekali? yang paling pahit bagi diri saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu sih. Untuk Mas Rido nih, pengalaman yang paling pahit yang dialami sama Mas Rido itu apa sih sebenarnya? Paling pahitnya, yang paling pahit banget. Bukan pengalaman pahit sih pengalamannya tuh. Pernah digaji cuma 25.000 aja sama neto. Di 25.000 itu. Jadi Awal gaji pertama gaji 25.000, satu malam kan? ya satu malam. Satu malam 25.000. Sedangkan kesehatan kita itu kalau malam masih kan sangat-sangat rawan lah. Rawan. Untuk kesehatannya. Udah malam begadang kan nunggu warnet jadi server kan, ngadepin komputer terus kan, mata juga rusak, kesehatan kita rusak. 20.000 untuk teman-teman di sana ketika punya karyawan, hargailah tenaga karyawan. Hargailah tenaga karyawan, ya bayarnya tuh ya sebanding lah dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jangan juga salah bayar orang. Itu doang yang pengalaman yang paling baik. Nah, mungkin hampir sama sih sama Mas Wahid ini. Belum bisa bahagiain orang tua. Itu sih harapan, Mas. Harapan. Bukan pengalaman, Mas. Oh iya sih, bener. Bagian orang tua sih itu harapan. Iya. Kalau pengalaman tuh kayak kita hidup tuh pernah ditabrak atau pernah sakit ekstrim atau pengalaman dihina sama orang atau dihina sama pacar itu kalau pengalaman kayak itu. Pengalaman pahit pernah difitnah itu sama teman sendiri lah. Pernah difitnah juga? Iya, difitnah. Fitnah itu lebih besar daripada fitness. Jadi jangan fitnah karena udah sama orang fitness udah capek kan, amat berat apalagi fitnah. Jangan
nggak bagus itu. Udah yang orang yang fitnah apa ya? Apa katanya kalau buat orang yang fitnah Mas Ridho? Berubah lah, jangan selalu memfitnah orang lain. Ini orang Nggak baik, contoh orang baik. Dia tidak membalas fitnahan dia cuma berharap untuk berubah. Jangan suka memfitnah orang, karena fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kalau saya mau membalas itu kasihan sama Anda sih, yang fitnah itu. Baik, Baik. Nggak usah dendam, ikhlasin Baik, aja. Anda. Semoga Allah ngasih hidayah sama orang yang fitnah Mas Ridho ya. Kita Iya. sama-sama di amin. 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 Ini tanya sama Mas Udin nih, di rumah ini kan bakso nih. Temen saya yang paling gokil sih sebenarnya. Belum apa-apa udah ketawa ya. Ini pengalaman seperti apa yang terjadi Mas Udin? Waduh, kalau menurut saya pengalaman yang paling pahit itu merasakan pahitnya perjuangannya orang tua kita membesarkan saya. Wish, Gitu. ini sangat menyentuh hati itu, sangat menyentuh hati. Jadi Hati ayam. jadi kita itu bisa merasakan ketika pahitnya mencari nafkah untuk membesarkan diri saya. Setelah saya jalani itu memang bener-bener pahit untuk berjuang bertahan hidup, apalagi di perantauan. Banyak tantangan dan rintangan. Jadi akan mengerti seberapa pahitnya hidup perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita untuk menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah. Itu saja yang saya petik itu. Jadi janganlah pesan saya sekali-kali menyakiti hati orang tua, karena di situ ada perjuangan yang paling besar orang tua untuk kita. Itu aja. Bagus ini. Oke, kayaknya sudah selesai pembahasan kita. Udah banyak cerita, pengalaman hidup, canda-canda, semuanya. Terima kasih sudah mengikuti saya Yohan Fatir. Motivasi buat kalian semua. Saya rangkum dari ketiga teman saya, ketika punya pengalaman hidup mereka, saya ambil segi positifnya. Jadi jangan pernah, ini masalah cinta dulu, jangan pernah takut dan jangan pernah merasa rendah atau jangan pernah merasa minder ketika mau dekat sama perempuan. Kalau masalah tolak menolak itu udah resiko kita. Ketika kita sudah suka sama perempuan, kejar dan raihlah cintanya, dan jangan pernah takut, jangan pernah merasa misalnya ini jelek ini dan itu. Ya, harus percaya diri, harus pede, jangan minder. Kalau kita suka ya kita dekatin, udah didekatin, kita kenalan, kita PDKT, langsung tembak dornya tuh, langsung aja. Kalau ditembak, kalau kita punya keseriusan ya langsung dilamar aja. Ngapain pacaran lama-lama kayak kredit motor pacaran sampai 2 tahun 3 tahun Habis itu ditaglesin. jadi nikah. Sekarang sih, ini sekarang zamannya edan ya, setan itu masuk ke diri kita, pacaran tahu-taunya kuki-kuki. Itu nggak boleh. Kalau pacaran tuh yang normal-normal aja. Kita pacaran itu apa sih arti pacaran? Pacaran itu saling mengerti, saling membutuhkan waktu, saling ngasih motivasi, saling percaya diri, saling mendukung, bukannya saling menjatuhkan dan merusak kehidupannya. Nggak boleh, nggak baik. Nanti aja di pelaminan, di atas kasur, kayak gitu kan enak. Jadi kita tuh penasaran. Kalau udah kita kalau udah nikah kan nggak penasaran lagi, ya nggak? Nah, itu untuk masalah asmara. Nah, untuk masalah kerja. Jadi kita kalau punya kemampuan itu jangan satu bidang. Kalau bisa 3 atau 4. Apa aja lah kita, karena kita hidup itu carinya apa sih? Dunia akhirat kan? Dunia akhirat. Kalau dibalik akhirat dunia. Ketika di dunia jangan lupa doa dan kerja. Nah, jadi apa keunggulannya doa dan kerja? Makanya nih, doanya kita tingkatkan, ibadahnya kita tingkatkan, kerjanya pun juga kita tingkatkan. Jangan satu bidang, apa aja kita lakuin, yang penting menghasilkan uang. Supaya apa? Supaya kita sukses, bisa membantu orang yang membutuhkan, bisa menyalurkan hasil kita kepada anak yatim piatu. Mau siapa lagi kalau bukan kita kan?
Nah, di situ. Nah, untuk ketika kayak Mas Udin nih tadi kesimpulannya, jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena hati orang tua itu sangat mulia. Ketika kita menyakiti orang tua, insya Allah hidup kita nggak bakalan sukses, nggak bakalan bahagia, selalu susah, selalu sengsara. Orang tua itu sudah capek mengandung kita 9 bulan, pengen dakong juga mengelan, dunggol, miring, kengelan, kasihan. Jangan suka nyakitin orang tua. Udah melahirkan kita, taruhannya tuh nyawa. Nafasnya Senin Kemis, mending kalau Senin jadi, kalau Kemis ya Kemis. Aduh, jangan nyakitin orang tua, kasihan. Udah lahir kita digedein, coba. Kalian pernah belum kubil-kubil nyebokin anak? Belum pernah kan? Orang tua kalian sudah kubil nyebokin anak. Nah, jadi mungkin nanti kamu akan ngerasain ketika punya istri, punya anak, Jadi orang tua ya. jadi orang tua mungkin kamu akan ngerasain. Ingat, karma di dunia itu nyata, tidak main-main. Motivasi buat saya untuk kalian semua dan rekan-rekan, kayak tadi teman-teman, jangan pernah putus asa. Hidup harus semangat, harus percaya diri, harus eksis atau action. Supaya apa? Supaya kita tuh lebih banyak teman, pengalaman hidup, terus ilmu dari teman-teman kita, bagaimana dia hidup, kita jadikan motivasi ilmu untuk kita ke depan nanti. Terima kasih untuk selalu mengikuti Yohan Fatir channel saya. Jangan lupa di subscribe sing abang-abangnya kan dipencet awalnya gratis. Dipencet top. Bari-bari kuki-kuki. Dipencet ke sing abang-abangnya kan gratis banget. Dipencet sing abang-abangnya madu gratis. Soalnya kloneng-klonengnya kan. Lonceng. Oh iya, loncengnya kan. Lonceng. Dipencet seneng. Bari aja ketinggalan. Informasi pengalaman teman-teman semua yang ada di sini atau yang di luar sana. Nanti juga saya akan nge-vlog teman-teman saya yang jualan, ada yang jualan es, ada yang jualan pakaian, semuanya saya nanti vlog, saya oncom biar tahu pengalaman mereka seperti apa, pahit manisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.